Kita selalu mendengar kata-kata sejarah ditulis oleh pemenang. Tapi bagaimana jika kenyataannya tidak seperti itu? Bagaimana jika sejarah itu ternyata dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuasaan? Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 3,5 abad katanya. Tapi kemudian ditemukan faktanya tidak seperti itu. Kita sering berkata, nenek moyangmu menjajah negaraku. Ada juga yang bilang, jahat sekali negara itu memperlakukan rakyat kita dulu. Ada juga yang bilang, mereka melakukan ini itu pada rakyat kita. Tapi, pernahkah terpikir jika Indonesia juga sama? Timur Timor, sebelum merdeka, mereka pernah di posisi terjajah oleh Indonesia. Novel Orang-Orang Utimu memutarbalikkan sudut pandang kita tentang kemerdekaan Timur Timor. Kita melihat bagaimana Indonesia digambarkan sebagai antagonis. Orang-Orang Utimu adalah gerbang, tidak lain syarat akan sejarah dan pengalaman luka-luka, trauma kekuasaan Orba dan institusi, baik penyalahgunaan kuasa militer atau kuasa agama. Sempat terlintas dalam pikiranku, kenapa kita kadang tak menyentuh narasi lebih banyak akan keadaan di timur sana? Kita malah mewajarkan segala kepahitan yang terjadi di luar Jawa. Narasi besar kita membuat seolah-olah timur tidak lebih kacau dibanding Jawa yang selalu diberitakan penuh dengan intrik politik dan demonstrasi. Padahal kekacauan di sana justru dibungkam. Perang saudara singkat antara faksi-faksi menjadi dalih bagi Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Orde Baru untuk menjalankan invasi 1975. Dalihnya sih untuk menyelamatkan saudara serumpun dan mencegah lahirnya komunis baru. Namun, mereka malah menyerang orang-orang yang tidak bersalah atau berseberangan partai. Seperti dalam kisah keluarga Laura yang berdarah Portugis. Mereka terjebak di perseteruan faksi dan dianggap memihak Frantilin, sehingga saat Apodetti dan UDT bekerja sama, kedua orang tua Laura dibunuh dan Laura disiksa secara fisik, seksual, serta psikologi. Slogan NKRI harga mati malah menjadi operasi militer. Ketika suami dan anak Maria ditabrak semena-mena oleh iring-iringan unimog tentara, kematian mereka itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjuangan ketahanan negara. Malah, kasus kriminalisasi ini diputarbalikkan menjadi hal wajar demi tegaknya nilai kebangsaan yang bisa diterima. Sebab pelakunya adalah salah satu anggota militer. Kebebasan itu nyatanya tidak sepenuhnya ada. Setidaknya begitu yang dikatakan dalam novel ini. Kita akan menyaksikan kemalangan yang dipertemukan dengan kemalangan lain yang kemudian menghasilkan kemalangan yang jauh lebih kompleks dan tragis.